Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Wiwit Kurniandi. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana berkolaborasi file di Google Workspace, ya, baik itu dengan aplikasi Excel, Word, dan lain sebagainya. Baik, saya contohkan misalnya kita sedang membuat absen, ya, membuat absen secara kolaboratif antar guru, ya, di sebuah kelas. Contoh misalnya, ya, ini dibuka ini Google Drive-nya, ya, tinggal kita klik saja. File kolaborasinya ada di drive ini. Nah, kita tinggal edit saja sebenarnya, ya. Ini sudah disediain, sudah di-sharing bahwa semua user itu bisa sebagai editor, ya. Jadi siapapun yang punya link drive ini, dia bisa bertindak sebagai editor. Nah, untuk mengeditnya itu tinggal kita klik saja, misalnya ini di 11 TKJ 1, kemudian klik. Oke, nah ini kita tinggal edit saja file seperti biasa, ya. Misalnya ini di hari Sabtu, ya. Ini tinggal checklist saja, checklist atau V, ya, misalnya untuk hadir huruf V, atau misalnya kalau alfa A gitu, ya. Ya, seperti biasa saja. Nah, kalau sudah selesai, itu sudah, kalau ini kalau kita menggunakan apa ya? Menggunakan laptop atau komputer, maka ini sudah selesai gitu, ya. Nah, jadi siapapun yang bisa mengakses file ini, dia bisa bertindak sebagai editor. Dia bisa menghapus, dia bisa mengedit file. Ya, karena itu ini dibutuhkan apa ya? Kepedulian antar sesama guru, bahwa jangan sembarangan untuk menghapus file yang ada di file ini, ya. Jangan sembarangan untuk menghapus, karena misalnya ini di hari kemarin ini Bapak Ibu hapus, ya. Bapak Ibu hapus, ya sudah, semuanya itu akan terhapus di file semua guru gitu, ya. Nah, dia nanti akan kebingungan. Nah, walaupun sebenarnya bisa diketahui, bisa dicari tahu sebenarnya siapa yang menghapus satu file, itu sebenarnya ketahuan, ya, dari historinya. Nanti si pemilik pemilik file ini itu akan tahu, akan bisa mengetahui siapa yang menghapus itu dari sini, ya. Dari file, kemudian history versi, ya. Ini akan ketahuan siapa yang mengubah file ini, ya. Nah, ini kelihatan nih historinya. Siapa yang hapus, siapa yang edit, itu ketahuan di sini semua, ya. Nah, kalau di sini kan saya hanya bisa lihat pengguna anonim. Nah, kalau dari si pemilik file, kalau dalam hal ini pemilik filenya adalah ini Abdul Halim. Dari akunnya Abdul Halim itu kelihatan siapa yang menghapus file-file ini. Nah, kalau di saya, karena bukan saya pemilik filenya, ini saya hanya bisa melihat history yang editan yang saya lakukan, ya. Wid Kurniandi. Tapi kalau di pemiliknya itu nanti akan ketahuan, pengguna anonim ini akan ketahuan siapa sih namanya gitu, ya. Jadi itu dia. Jadi jangan sembarangan untuk menghapus sebuah file atau mengedit punya orang lain, ya. Nah, di sini pun seandainya ini dihapus misalnya atau dipindahkan, ini juga akan ketahuan, ya. Di sini kelihatan nih, ada detail, kemudian ada aktivitas. Nah, di sini kalau kita masuk sebagai akunnya Abdul Halim, ini nanti ketahuan. Ini misalnya Jumat jam 9.41 Wid Kurniandi. Ini, ya, mengedit file. Ini Abdul Halim mengedit file. Jadi kalau ada yang menghapus satu file, nah itu kelihatan dari sini. Misalnya ini ada pengguna yang iseng atau tanpa sengaja. Ini
diklik kanan dihapus gitu ya, atau dia klik kanan kemudian pindahkan gitu ya. Nah, itu akan ketahuan di sini siapa yang melakukan itu ya, akan terrekod semuanya. Jadi diharapkan kalau file kolaboratif ini ya, file yang bisa dikelola secara bersama ini itu apa namanya ya, hati-hatilah dalam mengedit, karena kadang editan kita bisa merugikan orang lain. Oke, sekarang bagaimana kalau lewat handphone ya? Oke, lantas kalau pakai handphone bagaimana caranya ya? Nah, kalau pakai handphone itu sama dengan tadi ya, kita tinggal buka saja, dan tapi pastikan ya, pastikan di handphone itu sudah terinstall aplikasi Google Spreadsheet, Google Slide atau Google Dokumen ya, mana yang kita butuhkan ya, mana yang kita butuhkan. Contoh kalau di dalam hal ini contoh yang saya paparkan itu menggunakan aplikasi Google Spreadsheet ya. Ini pastikan kita sudah store yaitu Google Sheet, Google Sheet atau Spreadsheet, Google Spreadsheet. Nah, ini pastikan sudah terinstall, dan juga pastikan sudah terinstall Google Drive ya, Google Drive-nya juga pastikan ini sudah terinstall. Jadi dua aplikasi ini yang dibutuhkan, Google Drive dan Google Spreadsheet. Atau kalau file kolaborasinya Google Dokumen, berarti install Google Dokumen. Kalau file kolaborasinya adalah sebuah Google Slide, berarti install Google Slide. Oke, sekarang kita buka di mana link file kolaboratifnya. Oke, ini misalnya absen semester 1. Nah, ini tinggal kita buka, klik, maka kemudian pilih akun mana yang mau kita gunakan untuk mengedit file ini. Misalnya saya ambil ini. Oke, maka akan terbuka folder atau drive untuk Google yang mau kita edit ya, aplikasi yang mau diedit. Oke, sekarang misalnya tadi yang kita mau edit adalah kelas 11 TKJ 1. Nah, tinggal dibuka saja, klik. Nah, ini penting, makanya yang dibuka itu adalah aplikasi dari jenis filenya. Kalau filenya adalah Excel, berarti dia pakai Google Spreadsheet. Kalau dia adalah ini yang tadi kita demokan di PC ya, ini kelihatan hasil editingnya. Nah, ini kita bisa edit ya, silakan di apa ya, kita mengisi absen di sini misalnya. Untuk di handphone, untuk checklist itu ada di simbol. Ini kalau di handphone saya, silakan disesuaikan dengan handphone masing-masing. Nah, ini ada checklist di sini, ada checklist di sini, checklist ya. Nah, itu dia. Nah, kalau alpha ya tinggal ketik huruf A begitu ya. Nah, kalau sudah selesai, ini misalnya kita sudah selesai isi semua absennya ya, maka kita tinggal klik ini, ada tanda centang di sudut kanan atas, sudut kiri atas. Nah, itu tinggal diklik kemudian tutup. Sudah, itu file sudah tersimpan. Jadi tidak perlu dikirim apapun, kita tidak perlu mengirim file apapun, dan yang pasti file ini tidak perlu di-download, dan karena tidak di-download maka ini tidak membebani memori handphone ya. Jadi handphone kita sama sekali tidak terbebani dengan file ini. Mau berapapun besar filenya tidak jadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Karena apa? Dia tersimpan di cloud, di internet. Yang perlu dilihat, yang perlu dipastikan adalah untuk sebelum mengedit file ini, pastikan data seluler kita itu ada dan memadai. Oke, itu saja barangkali untuk tutorial bagaimana membuat menggunakan file kolaboratif menggunakan akun Google. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu.